Kamu akan tetap miskin jika punya pemikiran seperti ini. Mungkin banyak di antara kamu membayangkan bahwa perbedaan di antara orang kaya dengan orang miskin lebih condong di bagian finansial atau kasarannya duit. Tapi itu semua jauh dari realitasnya. Loh, bagaimana bisa? Sebenarnya itu semua tentang pikiran. Orang kaya akan menjadi kaya karena memiliki pikiran yang membangun untuk menjadi kaya. Sedangkan orang miskin akan tetap miskin karena mereka sadar di posisinya yang memiliki finansial gelap. Sehingga untuk membangun pikiran yang kaya akan sulit. Dalam video ini, kamu jangan langsung hujat karena di sini tidak menjelekkan orang miskin, melainkan berbicara terkait bagaimana membentuk mental yang kaya supaya dapat hidup yang lebih baik. Sebelum menonton video ini lebih lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya supaya kamu terus mendapat video yang membangun. Ini adalah ciri-ciri mindset orang miskin yang pertama. Orang miskin fokus ke sisi yang salah. Seorang Jack Ma pernah berkata, yang paling susah dalam dikasih tahu adalah orang miskin. Ada beberapa contoh yang seringkali menghambat pikiran seseorang menjadi miskin. Yang pertama, dikasih sesuatu yang gratis, mereka pasti pikir ini adalah jebakan. Yang kedua, bisnis kecil tidak perlu duit banyak. Mereka pasti akan berkata, tidak akan besar hasilnya. Yang ketiga, dikasih saran untuk mencoba hal yang baru, mereka akan berkata tidak punya pengalaman. Yang keempat, melakukan bisnis tradisional, mereka berkata sudah terlalu banyak sehingga banyak sekali kompetitornya. Tapi ada satu persamaan dari mereka semua. Yang pertama, mereka suka bertanya kepada Google. Yang kedua, menjadi tempat sandaran teman curhat yang hopeless dengan kondisinya hampir-hampir mirip dan memberikan solusi melebihi dari profesor. Namun, untuk melakukannya lebih sedikit dari orang buta. Coba deh kamu tanya, mereka mau ngapain buat improve hidup mereka? Pasti bingung jawabannya. Daripada cuma dipikirin, lebih baik melakukan sesuatu. Ciri mindset orang miskin yang kedua, menunggu kesempatan seumur hidup, berpikir akan mengubah segalanya. Sama halnya dengan menunggu diberikan jutaan rupiah dan berterima kasih kepada orang tersebut karena sudah ditunggu selama ini. Padahal yang terpenting itu adalah hasilnya. Coba kita ilustrasikan. Bagaimana jika bos di tempat kamu kerja berkata bahwa perusahaan mengalami kerugian sehingga kamu tidak mendapat gaji bulan ini? Pasti langsung protes kan? Karena kamu berpikir sudah bekerja keras dan selayaknya mendapat gaji. Lalu akan timbul lagi rasa keirian jika gaji bos lebih besar dari kamu. Apakah waktu perusahaan lagi untung? Atau saat pasar lagi naik, pada demo di jalan, ngomel-ngomel soal ketidaksetaraan gaji dan berkata harus bayar sesuai dengan usaha. Tapi kenyataannya tidak peduli berapa jam kerja atau usaha yang telah kamu berikan. Yang terpenting itu adalah hasilnya. Apakah kamu membeli sebuah produk karena proses pembuatannya yang memakan waktu lama? Tidak, bukan? Pasti jelas, kamu membeli produk karena keinginan kamu untuk menggunakannya. Jadi, stop berpikir, aku berhak mendapat gaji tinggi karena memiliki gelar sarjana ekonomi. Atau, aku telah 10 tahun berpengalaman kerja di perusahaan Bonafide. Padahal, kesimpulannya adalah, apakah aku bisa memberikan apa yang perusahaan inginkan? Ciri mindset orang miskin yang ketiga adalah orang miskin suka berhenti berjuang. Banyak yang mikir kalau sudah kaya nanti bisa santai seperti di pantai. Makanya banyak juga yang belum kaya. Padahal
Belajar dan berkembang itu tidak pernah berhenti. Hidup itu seperti kita berolahraga. Menjadi fit didukung dengan latihan supaya kesehatan jasmani tetap terjaga. Lihat saja Donald Trump. Meskipun umurnya menginjak 70 tahun, dia masih saja bekerja keras dan membuktikan kepada banyak orang bahwa ia bisa menjadi presiden. Coba deh kita bandingkan dengan sesama umur yang 70 tahun biasanya, yang hanya menunggu waktunya saja. Ada pula yang sudah menyerah di umur 30 atau 40 tahun dengan alasan sudah terlalu telat dalam menggapai sesuatu. Sudah tahu kan ciri-ciri mindset supaya tidak miskin? Oleh karena itu, aku mau tahu pendapat kamu, alasan utama apa yang menahan banyak orang supaya bisa bebas finansial? Kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Dan seperti biasa, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih banyak sudah menonton. Berikan kami suka, komentar, bagikan, dan berlangganan. Sampai jumpa lagi.